tidak perlu ditukar, nggak perlu dimiring-miringin. Begitu fatwa beliau. Berdasarkan hadis Imam Tirmizi tadi yang sahih. Ma baina syarq wal gharb atau ma baina al-masyriq wal maghrib qiblah kalau versi riwayat Imam Tirmizi. Hadis ini sahih. Antara timur dan barat itu kiblat. Kalau kita apa? Antara utara dan barat, antara utara dan selatan. Berarti itu kiblat. Ini nggak tahu nih udah habis dimiring-miringin kali Pak ya? nggak ngeliat kita ya. Akhirnya beliau pernah menginisiasi dan berhasillah tercipta fatwa tidak perlu berubah arah kiblat. Apa yang terjadi? Di belakang ini ternyata ada yang gerilya buat proyek perubahan kiblat, orang-orang MUI juga ya. Teman-teman saya waktu itu ada yang ikut juga dalam proyek-proyek itu ya. Saya nggak tahu proyeknya proyek fulus apa proyek idealis, saya nggak ngerti ya, itu urusan mereka. Ditunggulah saat Kiai Ali Mustafa tidak di Jakarta. Kiai Ali Mustafa waktu itu mengantarkan adik-adik kelas saya berdakwah di Papua, di Raja Ampat. Di situ sinyal susah tahun 2010. Ketika beliau ke sana 10 hari, di saat itulah ditikung Pak. Beliau orang wakil komisi fatwa. Nggak tahu ada undangan ijtima fatwa, ijtima komisi fatwa, nggak tahu, nggak dikasih tahu. Lalu kemudian ada fatwa baru, nggak dikasih tahu. Begitu modelnya di MUI itu sekarang ya. Maka semenjak saat itu saya agak, tadinya sebelum 2004 saya nggak percaya dengan MUI Pak. Ketika berguru dengan Kiai Mustafa Yakub mulai ada kepercayaan, trust. 2004 sampai 2010. 2010 kita duduk-duduk di depan masjid, beliau sangat humble sekali. Kita tanya, ya Sidi, lima taraktum majelis ulama Indonesia. Kenapa engkau udah nggak di MUI lagi? Kira-kira begitu. Dijawab kayak tadi. Saya lagi nganter adik-adik kelasmu berdakwah ke Papua, di saat itu ditikung. Ya, itu kejadian Pak. Tapi ya semoga sekali itu aja ya. Ya berikut-berikut semoga MUI konsisten lagi lah ya, idealis lagi. Saklek juga, sama-sama sakleknya sih sebenarnya. Guru saya kekeh, MUI-nya kekeh dengan metode-metode begitu ya. Ini lagi ramai kemarin apa? Masalah radikal-radikal ya. Ini juga mengecewakan, ada salah satu tokoh MUI ini nggak ngerti bab radikal, ngomong radikal. Mana radikalnya mereka? Mau bela. Dia nggak bisa memetakan radikal itu ada di pemikiran, ada di perbuatan, ada di militer, ada dalam persoalan kenegaraan. Jadi kalau belum nembak-nembak, bagi dia nggak radikal, dia nunggu orang nembak-nembak dulu kali. Nah, padahal orang-orang yang dipermasalahkan ini itu sudah hantam-hantam ulama-ulama, bahkan organisasi yang dia punya Muhammadiyah, kan ulama yang ini, bagi saya meragukan keulamaannya, karena waktu saya dengar dia ngasih sambutan dulu di salah satu komunitas kampus, masa hadis palsu disebut hadis, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi. Yang pengen dunia, pengen akhirat, hendak pakai ilmu. Itu kan bukan hadis Nabi, itu kan kalam Imam Syafi'i, disebut itu hadis. Nah, di situ saya tahu dia bukan ulama dalam pengertian ulama turas, nggak ngerti deh. Maka nggak ngerti juga kalau ini orang radikal pemikiran, berpotensi untuk bisa bikin kacau. Tinggal dipoles sedikit jadi itu Pak, kelompok-kelompok ekstrem ini. Apalagi kasus-kasus begini sekarang, waduh gampang sekali. Maka perempuan yang sangat lembut bisa jadi kasar dan mau nembak orang. Ya. Walaupun nembaknya bakal nggak bunuh-bunuh orang juga, tapi kan serem juga Pak. Ya. Nah ini fenomena apa? Ya fenomena tadi.
Ulamanya ribut sama ulamanya, ya, nggak kompak. Ya. Nah, kembali ke sini, itu opini Pak ya. Semoga kita diampuni oleh Allah. Siapa tahu saya salah kan? Siapa tahu dia yang salah. Ya. Wa firqatun taghlibu alaihimul waswasatu fi ikhraj hurufil Fatihah. Ada sekelompok orang ya ketipu juga, ya, terpedaya. Akhirnya kalau mau baca Fatihah itu hati-hati sekali. Nah, sampai kalau baca tuh ya fi ikhraj huruf wa sa'ir azkar min makharijiha fala yazalu yahtatu fi tashdidat wal farq bain ad-dad wa dha wa tasil makharij fi jami' salati la yahumu ghairuh. Jadi sibuk gimana cara baca. Kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim itu kayaknya nggak bedain Pak ya, hak kecil hak besar nggak dibedain. Orang ini secara ilmu tajwid benar, dia bedain Bismillahi, kemudian ketika Ar-Rahmani dia baca benar-benar. Tapi karena sibuk dengan makharijul huruf, lupa dalam memaknai apa yang dibaca. Jadi mohon maaf kepada orang yang suka belajar tajwid. Ilmu tajwid itu bukanlah ilmu tujuan. Tajwid itu kan gunanya supaya nggak salah membaca. Kalau salah membaca, nanti salah memaknai, kan gitu. Tapi jangan lebay juga. Inti membaca Quran kan memaknainya. Dan kita nggak akan ditaklif, dibebani di luar kemampuan kita, Pak. Contohnya nih, ada orang Jawa. Kalau baca ain gimana, Pak? Ngain. Udah dibenerin 1000 kali, balik lagi nggak? Balik lagi, kecuali dia santri. Orang awam kan begitu. Terus emang mau dipaksa dia mau baca mati ntar dia baca mulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Awalnya kalau ingat kalau dia udah asik baca begitu lagi. Terus gimana? Sholatnya sah nggak? Untuk dirinya sah, tapi kalau jadi imam masalah. Maka yang begini tidak bisa jadi imam kecuali di belakangnya begitu semua, Pak. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Misalnya gitu. Kalau semua di belakangnya begitu nggak ada apa-apa juga. Kan nggak dibebani, emang bisa begitu. Seandainya Rasulullah hidup mungkin nanti keluar qiraah jawiyah mungkin ya. Qiraah yang ke-101 kali Pak, yang nggak mau tabar ya. Nggak ada paksaan, nggak ada paksaan. Orang sini kalau baca itu kan lebay juga Pak. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, kan gitu. Itu Sudes kalau denger kaget juga kali itu. Nggak gitu-gitu amat. Cuma ya begitu orangnya baca mau gimana lagi. Ya. Orang Sunda. Saya kan pernah sebulan praktek dulu ada KKN namanya. Kalau kita kuliah ada KKN Pak, Bakti Sosial Baksos. Kita ajarin nih mulai dari kecil sampai yang tua kita ajarin. Kayaknya udah berhasil tuh. A'udzu dari a'udzu. A'udzu. Udah yang 3 kali balik lagi a'udzu. Apa yang paling lucu belakangnya kan ar-rajim. Jadi Ar-Razim. Lah kayaknya itu nama saya tuh Ar-Razi. Ya, kalau nggak ada mimnya kan itu nama saya Pak. Mungkin saya jadi setan kali lagi gitu. Nggak bisa dibenerin. Imamnya begitu, semua di belakangnya begitu. Mau diapain? Ya udah nggak apa-apa gitu. Nggak usah dipaksa juga kecuali dia santri. Nah, bagi orang-orang tertentu kalau mendengar begitu dia ulang lagi sholatnya Pak, ya nggak apa-apa. Misalnya kita dengar orang begitu kita di belakangnya, boleh nggak ulang sholat? Boleh. Secara hukum qiraatnya, tajwidnya mungkin nggak nyambung. Tapi nanti secara hukum qalbu kan bisa aja Pak. Allah mungkin siapa tahu dia lebih khusyuk dari kita kan? Allah kan bisa mengerti semuanya. Yang bikin lidahnya begitu kan Allah juga. Ya.
Apa kata beliau? Hadza huwa aqbah anwahil ghurur fa innahu lam yukalliful khalqa fi tilawatil Qur'an min tahqiqi makharijul huruf illa bima jarat bihi 'adatuhum fil kalam. Ini salah satu yang paling parah ketika ahli ibadah terpedaya, tertipu. Kenapa? Karena Allah Ta'ala tidak pernah membebani kita baca Quran min tahqiqi makharijul huruf, dengan betul-betul benar-benar pas seperti makharij yang sebenarnya, illa bima jarat bihi 'adatuhum fil kalam, kecuali yang sebisanya dengan lisannya mereka. Bapak percaya nggak? Saya Al-Quran, saya baca Fatihah, saya setor ke teman saya, murid saya Aman Suwaid, itu nggak lolos, Pak. Percaya nggak? Padahal umur Bapak udah bagus kan? Masih belum lolos saya. Yang ketiga saya baca lolos, baru lolos dengan syafaat. Ya udah beres gitu ya. Kesalahannya ada aja. Padahal kita ngira itu udah paling benar bacaannya. Dulu. Sekarang saya malu Pak kalau jadi imam itu sebenarnya. Cuma kadang-kadang kalau kita khotib paketnya mah langsung jadi imam seharusnya. Tapi kalau ada imamnya alhamdulillah. Nggak repot-repot. Berat Pak jadi imam itu. Sangat-sangat berat. Urusan jadi imam bukan cuma urusan baca-membaca. Urusan jadi imam itu kolbunya connect nggak bawa jamaah kepada Allah. Kan sekarang ya mohon maaf, imam itu cuma sibuk kemahafalannya. Nggak ada hatinya koneksi dengan orang. Nggak ada perasaannya, ya Allah aku bawa jamaah nih tolong diterima. Nggak ada perasaan itu. Ini suara bagus, hafalan banyak, jadi imam. Enak amat jadi imam begitu. Tip aja kita taruh di depan Pak ya, MP3 ya, bagus mau suaranya. Enggak, bukan itu yang jadi imam. Yang jadi imam tuh ruhnya berkoneksi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kata Imam Ghazali, orang-orang yang sibuk tertipu dengan ilmu tajwid ini seperti orang yang membawa surat kepada seorang pemimpin, seorang raja, seorang ketua, pejabat, lalu dia bacalah surat itu dengan bagus-bagus, lalu dia lupa dengan isinya. Mirip-mirip kayak kita dulu sekolah, terus baca undang-undang dasar, ya, apa pembukaannya? Saya hafal Pak dulu itu, tapi nggak ngerti isinya. Jadi PPKN itu nilainya kurang bener itu dulu ya. Makanya dulu karena saya nggak ngerti, sempat tidak hormat ke bendera karena kecuci otak. Kecuci otak kita Pak. Ah, ini kelompok radikal yang diperdebatkan kemarin itu kan mereka mengajarkan lagu Indonesia Raya itu tidak benar, syirik. Hormat ke bendera itu nggak boleh, syirik.